Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya kenapa perempuan Jepang terlihat tenang, sopan, misterius, dan seringkali begitu tertutup terhadap dunia luar? Dari luar mereka tampak anggun, kalem, dan hidup dalam negeri yang penuh keteraturan. Tapi di balik semua itu, ada fakta-fakta mengejutkan yang jarang banget dipublikasikan. Bukan gosip, bukan sensasi murahan, tapi potongan realitas yang sengaja disembunyikan oleh sistem sosial, budaya, bahkan kadang oleh para perempuan itu sendiri. Kalau kamu tinggal di Jepang, kamu akan akrab dengan dua kata ini, tatemae dan honne. Tatemae artinya wajah yang kamu tunjukkan ke publik, sementara honne adalah perasaan asli yang kamu simpan sendiri. Perempuan Jepang dibesarkan untuk menjadi ahli dalam menyembunyikan honne-nya. Mereka belajar sejak kecil untuk tersenyum ketika sedih, diam saat marah, dan mengalah meski tak bersalah. Bukan karena mereka lemah, tapi karena budaya Jepang mengajarkan harmoni lebih penting daripada ekspresi diri. Dalam budaya Jepang, ada gambaran ideal perempuan yang disebut Yamato Nadeshiko. Artinya perempuan sempurna, lemah lembut, tidak banyak bicara, rajin, anggun, sabar, dan mendukung pria dalam diam. Bayangkan tekanan yang mereka hadapi. Setiap hari dituntut untuk jadi sempurna menurut standar kuno. Bahkan di era modern pun, tekanan ini belum sepenuhnya hilang. Di balik penampilan cantik dan suara lembut itu, banyak perempuan Jepang merasa terperangkap dalam citra yang mereka sendiri tak pernah pilih. Mungkin kamu pernah dengar soal fenomena karoshi, mati karena kerja terlalu keras. Dan ya, itu juga dialami oleh perempuan Jepang. Meski pintar dan pekerja keras, mereka seringkali tidak mendapatkan posisi yang setara dengan pria. Mereka dianggap tidak akan tahan stres, atau dianggap akan meninggalkan pekerjaan ketika menikah dan punya anak. Statistik menunjukkan bahwa banyak perempuan Jepang hanya diberi posisi sebagai pekerja kontrak, meski kualifikasi mereka tinggi. Mereka harus 2 kali lebih baik hanya untuk dianggap setara. Meskipun Jepang terkenal dengan kesopanan dan privasi tinggi, ada satu sisi yang tidak pernah benar-benar dibahas di publik. Hubungan antara perempuan, cinta, dan seks. Banyak perempuan Jepang mengaku tidak tertarik menikah, bahkan tidak tertarik menjalin hubungan. Alasannya? Karena cinta seringkali dibarengi dengan kontrol, ekspektasi, dan hilangnya kebebasan. Ada juga fenomena enjokosai atau kencan berbayar, yang seringkali melibatkan perempuan muda dan pria dewasa. Ironisnya, ini dilakukan bukan karena mereka murahan, tapi karena ekonomi menekan dan sistem sosial membatasi pilihan mereka. Salah satu fakta paling menyedihkan yang jarang disorot dunia adalah fenomena kodokushi. Artinya, mati sendirian, dan tidak ada yang tahu. Banyak perempuan tua di Jepang yang meninggal dalam kesepian, tidak punya anak, tidak punya pasangan, tidak punya siapa-siapa. Dan ini bukan 1-2 kasus. Setiap tahun, ribuan orang, sebagian besar perempuan, ditemukan sudah meninggal berhari-hari, bahkan berminggu-minggu setelah kematian mereka. Kalau kamu tinggal di Jepang, kamu akan akrab dengan 2 kata ini, tatemae dan honne. Tatemae artinya wajah yang kamu tunjukkan ke publik. Sementara honne adalah perasaan asli yang kamu simpan sendiri. Perempuan Jepang dibesarkan untuk menjadi ahli dalam menyembunyikan honne-nya. Mereka belajar sejak kecil untuk tersenyum ketika sedih, diam saat marah, dan mengalah meski tak bersalah. Bukan karena mereka lemah, tapi karena budaya Jepang mengajarkan harmoni lebih penting daripada ekspresi diri. Dalam budaya yang sangat menghargai privasi, kesepian seringkali jadi penyakit yang sunyi dan diam-diam membunuh. Meski terlihat patuh dan diam, bukan berarti perempuan Jepang menyerah. Banyak dari mereka yang mulai melawan bukan dengan teriak-teriak, tapi dengan cara mereka sendiri. Menulis buku, membangun komunitas rahasia, mendirikan bisnis kecil, atau sekadar memutuskan untuk hidup sendiri tanpa menikah. Itu bentuk perlawanan. Sunyi, tapi dalam. Dan mungkin itu kekuatan terbesar perempuan Jepang. Mereka bisa diam, tapi tetap bertahan. Jadi kalau kamu melihat perempuan Jepang tersenyum, berjalan anggun di jalanan Shibuya, atau duduk diam membaca buku di kereta bawah tanah, ingatlah bahwa mungkin mereka sedang membawa ribuan tekanan dalam diam. Dan di balik mata tenang itu ada cerita yang tak pernah dimuat di koran, tak pernah dibicarakan di TV, dan tak pernah mereka ungkapkan dengan kata-kata. Tapi satu hal yang pasti, mereka tidak selemah yang dunia kira. Perempuan Jepang tidak bicara banyak,
Tapi bukan berarti mereka tidak punya suara. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.